Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Aulia Siregar dengan NIM A5102100048. Biografi Rumi Maulana Jalal Al-Din. Jalal Al-Din Muhammad Rumi juga dikenal dengan nama Jalaluddin Muhammad Baqi atau sering pula disebut Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi lahir di kota Bakal, salah satu kota di daerah Khurasan pada 6 Rabiul Awal 604 Hijriah atau 30 September 1207 Masehi. Nama asli ayah beliau adalah Bahaluddin Muhammad, tetapi nama tersebut lebih masyhurnya adalah Bahal Wahab. Bahal Wahab adalah seorang pakar fikih, pemberi fatwa sekaligus salah satu guru Tarakat Al-Kubrawiyah, pengikut Najmuddin Al-Kubra. Ia mendapat julukan Sultan Al-Ulama, pembesar para ulama. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa julukan itu diberi langsung oleh Nabi Muhammad SAW melalui mimpinya. Sebagian riwayat menyatakan bahwa nasab Baha Wahab dari jalur ayah bersambung kepada Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, sementara dari jalur ibu memiliki ikatan darah dengan raja-raja Karawirismi. Perjalanan mencari ilmu dan menjadi tokoh terkenal. Diceritakan pula bahwa Maulana Rumi menetap di kota Had, nama kuno kota Aleppo, sebelum menjelajahi seluruh wilayah Damaskus. Sebagian pakar berpendapat bahwa wawasan luas Maulana Rumi yang terkait dengan keilmuan Islam terlihat pada kitabnya Masnawi. Rumi berhasil memperoleh pengetahuan tersebut saat ia masih berada di Had dan Damaskus. Dua kota tersebut terkenal dengan sekolah-sekolah Islam terkemuka yang mengajarkan dijalankan oleh para cendekiawan ilmu fikih tersohor. Di dekat sekolah itu, tepatnya di Damaskus, juga hidup seorang guru irfani terbesar, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Termasuk dari kebiasaan para pencari ilmu tersurat maupun tersirat adalah menelusuri separuh Damaskus dari setiap penjuru dunia Islam. Kemudian Maulana Rumi kembali ke kotanya dengan membawa prediksi sebagai seorang yang alim akan ilmu-ilmu keislaman. Para cendekiawan dan ulama menyambut kedatangan beliau pula dengan para pengikutnya, yakni kaum sufi. Memahami pemikiran cinta filsuf Jalaluddin Rumi. Sebagai filsuf, Jalaluddin Rumi berhasil membuat orang-orang terkagum dengan terinspirasi karena syair, puisi, dan sajak yang ditulisnya. Salah satu fokus gagasan Rumi yang sebagian besar diungkap dalam puisi yaitu tentang penelitian cinta. Mengapa cinta? Sebab dengan cinta manusia bisa bersatu dengan pencipta agung yaitu Allah. Rumi, sebagaimana kaum sufi lainnya, selalu mengingatkan kepada manusia agar tetap menerus berupaya mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara mencintainya sepenuh hati. Mengutip dari buku besar Kafrifat Syahsiti Jena Al-Hajjah Al-Jalaluddin Rumi karya Sri Mulyanto, Rumi juga menulis tingkatan cinta yang membuat manusia berpikir kembali bahwa definisi cinta sangat tak terbatas. Pertama, cinta adalah pemujaan kepada hal-hal yang diciptakan oleh Allah, yaitu manusia, pria, wanita, anak-anak, materi, harta, pangkat, kedudukan, jabatan, dan sejenisnya. Kedua, cinta kepada yang menciptakan itu dunia, yaitu Allah, yang ditunjukkan lewat pemujaan atau secara formal dilaksanakan dalam praktik ibadah ritual kepada Allah. Ketiga, cinta mistis atau dalam tahapan makrifat, yaitu salah satu wujudnya bersatu dengan Sang Pencipta. Allah dirasakan dan dinyatakan kesetuhannya secara personal dan spiritual. Tingkat ini dalam agama disebut syariat. Ketiga, cinta misteri atau dalam tahapan makrifat, yaitu saat wujudnya bersatu dengan Sang Pencipta. Allah dirasakan dan diyakini sesungguhnya secara personal dan spiritual. Tingkat itu sudah mencapai derajat sempurna, yaitu derajat hakiki atau makrifat. Cinta mistis menunjukkan setiap ada pribadi kepada Tuhan. Karena itu manusia mencintai Tuhan bukan karena takut panasnya api neraka atau menghadap kenikmatan masuk surga, tapi semata-mata meningkatkan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, cinta menurut versi Rumi termasuk ke salah satu manunggal yang sempurna demi Sang Pencipta. Tuhan adalah tujuan dan tumpuan harapan seluruh hidupnya. Tidak ada yang lain. Pada saat tercipta puncak kesabaran cinta, maka akan terlihat perkawinan jika ada Sang Khalik dengan makhluknya, yaitu terjadi karena adanya
pecinta dan yang dicinta, yaitu wujudnya dalam kondisi bersatu atau fana. Berbicara tentang cinta, di manakah tingkat cinta Rumi dalam jenjang cinta? Tentu saja Rumi tidak lagi dalam tingkatan cinta pertama, yaitu kepada bentuk-bentuk materi, tapi sudah melepas dalam tingkat tertinggi dalam cinta, yaitu dalam derajat makrifat. Dalam tersebut pernyataan Rumi berkata, semoga Allah memberikan para budak materi dan para penghamba jasmani terhadap para pencinta harta benda, tetapi sedikit pun aku tidak merasa iri dan hendak itu secara pemberubukannya terhadap mereka. Adapun aku sendiri berada dalam derajat cinta makrifat sesuai gambaran dunia cinta yang tidak perlu musnah dan berubah, yaitu berdasarkan yang maha kekal.